kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi. Kita mengucap syukur untuk hari ini kita boleh mengawali minggu ini bersama-sama di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap anugerah-Nya. Mari kita pagi hari datang kepada Dia. Kita menyembah Dia, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Tuhan, sucikan hati kami, untuk kami boleh sungguh layak menyembah Engkau, untuk kami layak meninggikan nama-Mu, untuk kami layak mengagungkan Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada
kuasamu. Kami sembah Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, sucikan hati kami. Tuhan, sucikan kami Tuhan. Layakkan kami. Layakkan kami Tuhan. Sucikan kami. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami, sehingga kami boleh sungguh layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan kami tinggikan, kami agungkan. Dan memang Engkau Allah yang layak diagungkan dan tinggikan. Kami mengucap syukur pagi ini untuk kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan, jamahlah kami setiap pribadi dimanapun kami berada, sehingga kami boleh sungguh merasakan lawatan-Mu. Dan kami semua Tuhan mendapatkan anugerah, kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami rindukan kebenaran firman-Mu untuk kami boleh sungguh dengarkan pagi ini. Ya Tuhan, boleh berbicara kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Nyatakan bahwa setiap kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi. Dan lawatlah kami Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus. 2 Korintus kita akan membaca ayat yang pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku,
supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ayat-ayat ini sebetulnya ayat-ayat yang populer, tetapi pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dari sisi yang lain yang biasa kita pahami sebagai bagaimana di dalam kelemahan kita justru kekuatan kita nyata. Tapi pagi ini saya ingin kita melihat bagian ini dari proses bagaimana Allah ingin saya dan saudara betul-betul hidup bergantung kepada Dia saja. Tidak ada satupun yang dari kita untuk kita bisa melihat diri kita itu sempurna. Selalu ada kekurangan, kelemahan, bahkan ada tantangan-tantangan yang saya dan saudara hadapi. Saudara, pagi ini ketika kita membaca bahagian ini, saudara, kita melihat bagaimana Paulus mengekspresikan betapa kelemahan yang ada. Karena duri dalam daging itu ada bermacam-macam itu tafsirannya. Utusan iblis itu juga macam-macam tafsirannya. Tetapi yang umum berbicara bagaimana dalam kekurangan apapun itu bentuknya, justru seseorang kita itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tetapi ketika kita merasa kita sempurna, kita bisa ini, bisa itu, kita bisa segalanya, dan kita tidak ada noda barang sedikit pun, kita sering justru merasa jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita seolah tidak membutuhkan Allah. Saudara, pagi ini kita mau berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita betul-betul mematikan diri kita, menyalibkan diri kita, dan kita benar-benar sepenuhnya bergantung kepada Allah. Saudara, kehidupan yang benar, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus adalah kehidupan yang taat. Saudara, dan ini yang saya dan saudara harus miliki. Saudara, apa beda kita? Apa beda orang percaya, orang beriman dengan yang tidak? Dari satu sisi, ketaatan. Saudara, kalau kita berbicara beriman, percaya, semestinya yang saya dan saudara miliki ketaatan. Saudara, ketaatan inilah yang mengajar atau yang membawa kita kepada kehidupan kudus. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita taat itulah kita hidup dalam kebenarannya, dalam kekudusannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang contoh kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan betul-betul memperlihatkan kepada kita contoh bagaimana Dia selalu menang atas setiap tantangan. Saudara, ada seorang penulis mengatakan begini, jika kita akan memasuki peperangan rohani, kita harus membayar harga untuk memisahkan diri kita melalui penyucian. Saudara, tentu ini ungkapannya adalah ketika kita memaknai doa yang kita naikkan, doa syafaat kita sebagai peperangan rohani, maka yang saya dan saudara lakukan, kita membayar harga untuk memisahkan diri melalui penyucian.
memisahkan diri melalui penyucian. Ini peperangan rohani. Saudara, tadi saya katakan kenapa atau bagaimana Yesus memberi kepada kita teladan. Kenapa iblis tidak memiliki kuasa atas Yesus? Ya mungkin dia Allah, Pak. Kenapa kira-kira? Kenapa iblis tidak memiliki kuasa atas Yesus? Kenapa? Karena tidak memiliki kesamaan. Tidak memiliki kesamaan. Sudah tidak ada memiliki kesamaan, berarti tidak ada sesuatu dalam diri Yesus yang memberikan tempat berpijak atau klaim apapun bagi iblis atasnya. Nggak ada tempat, nggak ada kesamaannya. Jadi nggak ada tempat berpijak. Nggak ada. Tuhan Yesus tidak memiliki kesamaan dengan iblis. Sudah, pertanyaan kita, kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu hidup dalam ketaatan akan Allah Bapa. Alasan Tuhan Yesus dapat berdiri dengan kuasa dan otoritas sebesar itu, menangani penindas bangsa-bangsa yang jahat, menangani apapun, melawan iblis. Perhatikan baik, tidak ada kesamaan antara Yesus dan musuhnya. Tidak ada kesamaan. Saudara, ketika iblis menyerang Yesus, tidak ada satu hal pun ya dalam diri Yesus yang ada yang layak mendapat pukulan. Dan yang sama, ketika iblis memeriksa Tuhan Yesus, tidak ada kesalahan ditemukan. Apa yang bisa? Gak ada. Saudara, salah satu, saya mau katakan ya, dalam pengalaman doa saya, salah satu yang sering iblis serang kita ketika kita mau berdoa secara khusus, doa peperangan atau doa pengusiran setan. Sudah tahu apa yang sering iblis lakukan? Iblis itu mengintimidasi kita, mengingatkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu muncul. Saya beberapa kali pernah mengalami hal yang demikian. Saya mau memimpin doa pelepasan, dan pada waktu saya mulai mau berdoa itu, saudara, intimidasi iblis itu begitu kuat. Sumardi, engkau tidak layak. Sumardi, engkau tidak akan punya kuasa. Sumardi, engkau ini kejahatanmu, ini dosamu, ini keburukanmu. Semua muncul, saudara. Semua muncul. Saudara, ketika kita ditujukan, ini kamu sama dengan saya, bagaimana kamu mengusir? Iblis tunjukkan, ini kamu juga tidak taat. Saudara, maka semakin kita memasuki dalam doa-doa peperangan, satu hal yang kita harus semakin sadari, kita harus menyucikan diri kita. Kita harus menyucikan hidup kita. Apa pengertiannya? Hidup taat akan firman. Saudara, maka ketika kita berdoa, tadi saya katakan tadi, diintimidasi iblis. Tapi pada waktu itu, pada waktu saya diintimidasi iblis, saya menyadari betul, Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Karena yang diingatan masa lalu saya, Tuhan sudah mengampuni dosa saya, dan saya sudah ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan sudah dalam doa penyembahan itu, saya betul patahkan intimidasi dari iblis itu. So, makanya hidup kita harus terus-menerus
ada dalam kondisi taat. Ketika kita mulai tidak taat, kita menciptakan pijakan untuk iblis. Untuk dia bisa menuduhmu, untuk dia bisa melihat kesamaannya, dan kesamaan itu akan semakin dibuat besar. Kalau sudah besar kesamaannya, artinya banyak kesamaannya, apakah kita bisa usir setan? Jadi teman setan itu. Saudara, maka hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan, biarkan mungkin Tuhan izinkan kelemahan kita ada. Kalau memang dengan kelemahan itu justru kita bergantung kepada Allah, itulah kekuatan. Tapi sebaliknya engkau merasa engkau sempurna, engkau suci, kudus, tapi dengan itu engkau melepaskan peganganmu kepada Allah, justru engkau dalam kondisi yang paling lemah. Maka kudus di sini pengertiannya hidup taat akan Tuhan. Dan sadarilah betapa ketika saya dan saudara hidup dalam ketaatan ini, saudara memiliki kuasa, otoritas untuk berdoa. Saudara berdoa syafaat harus dibarengi bagaimana saya dan saudara hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap memasuki peperangan? Berarti menyucikan diri. Apakah kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita menjaga hati dan pikiran kita yang suci dan murni? Yang kemarin, 2 hari yang lalu saya jelaskan. Apakah kita telah menjalani api penyucian Roh Kudus dan air penyucian firman yang datang pada kita? Saudara, jangan engkau memiliki kesamaan dengan iblis. Perlihatkan dalam hidupmu engkau berbeda, karena engkau anak Allah. Saudara, maka perhatikan baik. Ketika engkau pernah melakukan kesalahan, ketika kau mau doa yang sungguh-sungguh, yang ada dalam pikiranmu apa? Tuduhan. Tuduhan. Bahwa kamu berdosa, kamu berdosa. Maka saudara, jika hari ini kau menyadari itu, buka hatimu kepada Tuhan. Engkau yang bisa menguduskanku. Aku ingin taat kepadamu. Aku ingin taat. Aku ingin setia kepadamu. Kiranya Tuhan yang menyucikan kita dan melayakkan kita, sehingga kita ada, kita bisa terlibat dalam setiap doa dimanapun, termasuk doa peperangan. Tuhan, jadikan hati kami tahir. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Saudara, biarkan kita datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh. Kiranya Tuhan yang menyucikan, mentahirkan hati kita, membersihkan setiap hidup kita. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku
dan di hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinmu. Jangan buang aku, jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah, dan perbaruilah batinku. Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau yang menyucikan setiap hati kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarkan Tuhan, jangan biarkan Tuhan Roh-Mu Engkau ambil daripadaku. Kuduskan kami, tahirkan hati kami. Kami rindu ikut terlibat dalam doa peperangan. Kami punya otoritas, kami punya kuasa. Ketika kami taat, kami tunduk akan hadirat Tuhan. Jamah kami setiap pribadi ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti prinsip kebenaran ini. Kami harus berbeda. Kami harus berbeda dengan iblis. Kami harus tidak memiliki kesamaan. Dan itu Tuhan, karena ketaatan. Tuhan ajar kami untuk taat dalam situasi apapun. Kami taat kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh punya kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan, Engkau sungguh-sungguh yang terus memakai kami, mengurapi kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan hati kami tahir. Engkau yang menyucikan setiap hati pikiran kami. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu ini. Kami mengucap syukur juga di awal minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu dalam setiap rangkaian ibadah kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap puji-pujian kami boleh naikkan. Kami penyembahan boleh kami naikkan dan mengucap syukur kepadamu untuk setiap Tuhan kebenaran firman yang Tuhan kami boleh dengar Tuhan. Dan kami rindu kehidupan kami sepanjang minggu ini, kehidupan yang Tuhan kami sesuaikan dalam setiap kehendak-Mu. Kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kehidupan yang penuh dengan ketaatan Tuhan. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, supaya kehidupan kami sungguh layak di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, biarkanlah ibadah-ibadah yang kami lakukan kemarin menjadi satu awal dan menjadi satu hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menghidupi nilai-nilai kebenaran. Kami menghidupi apa yang Tuhan kehendaki. Kami menghidupi bahkan kami hidup dalam doa penyembahan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan buat setiap apa-apapun rencana kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan, Kau juga yang menolong kami. Berikan kepada kami roh hikmat-Mu, roh bijaksana-Mu, supaya kami boleh mengelola waktu yang Tuhan karuniakan dengan baik. Kami tahu menentukan skala prioritas kami, menentukan mana yang paling penting, yang utama. Dan biarkan di tengah-tengah kesibukan kami pun tetap menjadikan Engkau yang utama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mohon pimpinan anugerah-Mu Tuhan. Kami terus memberkati buat setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati agar itu menjadi saluran berkat buat kehidupan mereka. Biarlah Tuhan,
dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap apapun yang dikerjakan setiap kita Tuhan. Kami Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah buat setiap kehidupan kami. Berkatilah buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan buat saudara kami yang sudah lama tidak datang bergereja. Tuhan, Kau juga yang senantiasa menolong mereka, memimpin mereka. Dalam mereka boleh sungguh-sungguh mendengar panggilan-Mu, dan mereka boleh sungguh hadir dalam hadirat Tuhan. Berkati ya Bapa. Berkati kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang memulai bekerja. Mereka mulai sebagai apakah mereka? Apakah sebagai pegawai negeri, baik karyawan swasta, atau bahkan mereka yang membuka usaha, yang bisnis, atau apapun dikerjakan, biarlah apa yang dipilih saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan berkatilah kehidupan mereka dengan berkat yang berkelimpahan, dan biarkan Tuhan mereka senantiasa hidup di dalam Engkau. Berkati ya Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat Tuhan. Berkati juga untuk setiap kehidupan keluarganya, rumah tangganya. Berkati buat setiap rumah tangga. Berkati ya Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang dalam studi mereka minggu ini. Tuhan, Kau pimpin mereka, baik mereka yang kuliah, mereka yang masih sekolah. Tuhan, berkati dan pimpin mereka Bapa. Kami rindu Tuhan kehidupan kami semuanya, kehidupan yang sesuai dengan apa yang kami lakukan di hadapan-Mu di gereja. Itu juga yang kami boleh sungguh barengi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh berpegang teguh dengan Engkau. Tuhan, jadikan kami pendoa-pendoa yang penuh dengan otoritas, oleh karena kami boleh sungguh mengikuti proses untuk kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, Tuhan mampukan kami untuk mengelola dengan baik yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, boleh sungguh menyertai kami. Berkati buat setiap saudara kami yang sedang sakit, yang kurang sehat. Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan, berkati mereka, pulihkan mereka, dan biarkan dalam situasi sakit pun mereka boleh merasakan penyertaan dan kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk minggu yang baru ini. Biarkan kami boleh sungguh mengisinya dengan lebih sukacita di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan 1 minggu dan selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Mari kita memulai semua aktivitas kita, pekerjaan kita di hari Senin ini dengan semangat yang menyala-nyala. Dan biarkan kita perlihatkan kepada dunia, kita punya kehidupan yang berbeda. Karena saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Selamat beraktivitas, selamat berkarya saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.